Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Atas nama Badan Pengurus Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Pekan Koinonia saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet dan diiringi musik oleh Bapak Mardi Kale. Kami mengucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing, dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Gereja Perki Nederland saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyi dari NKB 3 ayat yang pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudari sekalian, pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Biasa dan tema kita hari ini adalah Iman Perempuan Kanaan. Rahmat-Nya padaku.
Marilah saudara-saudari, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudari, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudari, marilah bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius, pasal 22, ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Engkau dalam
saat ini. Pada umat-Mu saat ini, ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penyada berubah, dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Sidang Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus menolong kita dalam pekerjaan ini. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hati kami tertunduk di hadapan Tuhan, memuji dan mengagungkan nama Tuhan, sebab Tuhanlah juru selamat kami yang hidup, sumber kehidupan kami, dan sumber berkat kami, yang setiawan memelihara dan memberkati kami, sehingga sepekan boleh kami lewati dengan syukur dan sukacita, menjawab amanat agung yang Tuhan Yesus percayakan kepada kami masing-masing. Dan hari ini kami hadir di rumah Tuhan untuk mengungkapkan kegembiraan iman kami di hadapan Tuhan. Engkau yang telah menyambut kami Bapa, mendengarkan puji-pujian warga gereja, dan menyambut doa kami. Sekarang ini Bapa Surgawi, kami rindu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Tolonglah akan hamba-Mu yang Engkau utus sekarang ini, sehingga hamba-Mu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hamba-Mu bertutur kata seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semuanya diberikan pengertian, dan kami semuanya diberikan kekuatan baru, sehingga kami menjadi pelaku firman yang hidup dalam keseharian kami. Demi Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28 yang berbunyi, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada
domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom. Umat Tuhan yang berada di rumah Tuhan hari ini, maupun umat Tuhan yang mengikuti dari rumah kediaman mereka masing-masing dikarenakan kondisi mereka saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema perenungan kita hari ini, iman perempuan Kanaan. Ada seorang perempuan yang mempunyai seorang anak perempuan yang amat menderita. Tentu ia pernah mendengar tentang hal-hal ajaib yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dikarenakan pada waktu itu Yesus sangat populer. Yesus sangat masyhur, dan perempuan itu mengikuti Yesus dan para murid sambil dia berteriak-teriak minta tolong. Awalnya Yesus tampak tidak mempedulikannya. Para murid menjadi kesal. Mereka berkata, "Berikanlah apa yang ia inginkan dan usirlah ia segera." Reaksi para murid sama sekali bukanlah belas kasihan. Sebaliknya, bagi mereka perempuan itu hanya mengusik mereka. Dan yang mereka inginkan adalah menghindar dari padanya secepat mungkin. Memenuhi permintaan demi menghindarkan diri dari seorang perempuan yang mengganggu merupakan reaksi yang sangat umum berlaku di mana-mana. Namun sungguh jauh berbeda dari respon yang lahir dari kasih, belas kasihan, dan kasih sayang dari Yesus Kristus. Bagi Yesus ada sebuah persoalan di sini, bahwa Yesus tersentuh oleh belas kasihan bagi perempuan ini. Tidak perlu kita ragukan sedikit pun. Namun perempuan itu bukan orang Yahudi. Bukan hanya itu, perempuan ini berasal dari suku Kanaan tua. Dan suku Kanaan merupakan musuh bebuyutan orang Yahudi. Bahkan pada waktu itu pun, atau tidak lama sesudah itu, seorang sejarawan yang bernama Yosefus, dia menulis, dari semua orang Fenisia dan orang Tirus mempunyai perasaan paling buruk terhadap
kita, artinya bangsa Yahudi. Kita sudah melihat bahwa bila Yesus ingin memberikan dampak, Yesus harus membatasi sasarannya. Seperti seorang jenderal yang sangat bijak. Yesus harus mulai dari orang Yahudi. Dan sekarang ada seorang non-Yahudi, bangsa Kanaan, yang berteriak minta untuk dikasihani. Hanya ada satu hal yang dapat dilakukan oleh Yesus. Yesus harus membangkitkan iman yang konkret, yang benar dari hati perempuan Kanaan ini. Akhirnya, dari cerita yang kita baca hari ini, Yesus bereaksi. Yesus berpaling kepada perempuan Kanaan itu, dan Yesus bersabda, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Menyebut seseorang anjing merupakan penghinaan yang luar biasa. Presiden Indonesia dikritik oleh kritikus Indonesia yang bernama Rocky Gerung dengan kata B dan T. Jokowi bereaksi, "Oh, itu hal kecil, saya kerja saja." Ya, bijak jawabannya. Tapi anehnya, Muldoko bereaksi, PDIP bereaksi. Aneh. Dan yang bereaksi lebih banyak para orang-orang yang mengagumi Jokowi, sehingga ingin melaporkan Rocky Gerung. Contoh kisah nyata. Perempuan itu seorang Yunani yang cepat melihat dan memiliki kecerdikan Yunani. Sehingga perempuan itu memberikan reaksi, dan reaksi itu adalah reaksi yang tepat. Dia berkata begini, "Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Mata Yesus berbinar-binar dengan sukacita melihat iman yang begitu gigih. Dan Yesus memberikan berkat dan kesembuhan yang begitu didambakan oleh perempuan Kanaan ini. Dikatakan pada ayat yang terakhir, dan seketika itu juga, ya, anaknya sembuh. Cerita selesai. Ya, sudah selesai ceritanya. Karena apa yang dia pohonkan, apa yang dia minta itu sudah dijawab oleh Yesus. Terkabulah doanya. Glory, haleluya. Selesai kan? Kalau demikian, maka sekarang ini mari kita bersama-sama akan memeriksa kembali tentang perempuan ini. Letaknya di mana dia telah berhasil? Letaknya di mana sehingga doanya itu didengar dan dikabulkan oleh Yesus Kristus? Kita lihat pertama di sini, ternyata perempuan Kanaan itu dia memiliki kasih. Ya. Perempuan Kanaan ini telah menempatkan sebagai seorang ibu yang mengambil penderitaan anaknya yang ia kasih itu menjadi miliknya sendiri. Memang dikatakan dari firman ini bahwa perempuan itu dari bangsa Kanaan yang kerap kali dikategorikan oleh bangsa Yahudi sebagai orang kafir. Tetapi di dalam hatinya terdapat kasih terhadap anaknya. Dan refleksi daripada kasih seorang ibu terhadapnya adalah refleksi kasih terhadap anak-anak Tuhan. Sebagaimana yang selalu kita dengar dalam ibadah minggu ketika berita anugerah itu disampaikan. Refleksi kasih Bapa. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Petikan dari Yohanes 3 ayat 16. Kasih inilah yang mendorongnya untuk mendekati orang asing ini, yang dianggap Yesus adalah orang asing baginya. Kasih ini pula yang telah membuatnya menerima walaupun Yesus membisu, tidak menjawab. Namun tetap perempuan ini, dia memohon. Kasih inilah yang telah membuatnya sejenak dia merasa menderita terhadap penolakan yang terang-terangan Yesus katakan. Kasih inilah yang membuatnya mampu untuk melihat kasih sayang di balik kata-kata penolakan Yesus tadi. Kekuatan yang mendorong hati perempuan Kanaan ini ialah karena kasih. Dan tidak ada yang lebih kuat daripada itu. Dan tidak ada yang lebih dekat dengan Allah ketimbang adalah kasih. Jadi perempuan Kanaan di sini, keberhasilan pertama yang ia peroleh karena dia memiliki kasih. Refleksi sekarang ini adalah saya dan saudara-saudara harus tetap memiliki kasih. Senakal-nakalnya putra-putri kita, tetap ibu memiliki kasih. Peribahasa Indonesia Melayu mengatakan, kasih anak sepanjang galah, kasih ayah dan ibu sepanjang masa. Toh? Lari lompat gala pakai tongkat, dia tuh gala berapa meter? Ya, ada yang tahu gala berapa meter? Variatif. Ada yang 4 meter, ada yang 5 meter, tergantung tinggi badan untuk orang loncat. Tuh. Tapi kalau sepanjang masa, artinya sepanjang kau hidup. Ya, panjang sekali itu. Yang kedua, perempuan ini dia memiliki iman. Itulah iman yang tumbuh melalui kontak dengan Yesus. Perempuan ini memulai dengan memanggil Yesus itu anak Daud. Perhatikan bacaan kita. Seruan perempuan itu dia berkata, anak Daud. Gelar yang memandang Yesus sebagai seseorang yang melakukan keajaiban yang luar biasa, yang sangat hebat dan spektakuler. Namun tetap ya, Yesus dalam arti kuasa untuk kemuliaan duniawi di mata perempuan Kanaan ini. Ia datang sambil meminta bantuan dari orang yang dipandangnya sebagai manusia yang hebat dan perkasa. Ia datang dengan semacam ada pandangan tahayul yang sama sekali ingin mengunjungi seorang ahli pada waktu itu. Namun yang sangat hebat dari perempuan Kanaan ini, pada akhirnya dia memanggil Yesus dengan sebutan Kurios, Tuhan. Hebat sekali. Karena dia memanggil Yesus dengan sebutan Yesus adalah Kurios, maka iman daripada perempuan Kanaan ini sangat kokoh. Yesus tampaknya memaksa perempuan itu untuk memandang dirinya. Dan di dalam Yesus, perempuan itu melihat sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan pengertian duniawi sama sekali. Sesuatu yang tidak kurang dari wujud ilahi. Ini yang sesungguhnya Yesus inginkan. Yang Yesus rindukan daripada perempuan ini adalah Yesus ingin membangkitkan di dalam diri hati perempuan itu sebelum Yesus mengabulkan permintaannya. Yesus ingin agar supaya perempuan Kanaan ini melihat bahwa suatu permintaan kepada manusia yang hebat sekalipun harus berubah menjadi suatu doa kepada Allah yang hidup. Kita dapat melihat bahwa iman perempuan Kanaan ini bertumbuh ketika ia sedang berhadap-hadapan muka dengan Yesus yang ia sebut anak Daud, Yesus yang ia sebut itu Tuhan.
Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ketika dia sudah bertatapan muka dengan Yesus, dan dia yakin dan dia percaya bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Itulah iman ya yang mau menyembah. Ia mulai dengan mengikut Yesus dari belakang, berteriak-teriak minta pertolongan Tuhan Yesus, memohonkan pengasihan Yesus, dan pada akhirnya dia tiba pada titik dia harus bertekuk lutut di hadapan Yesus, dan dia memohonkan permintaan kepada Yesus. Dan dalam permintaan itu, itulah doa seorang ibu bangsa Kanaan ini. Kapan saja kita datang kepada Yesus, pertama-tama kita harus datang dalam penyembahan kita masing-masing. Kita mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Tadi di mobil saya bilang sama Pak Norman, baik kabar Pak Norman dan Ibu Susan. Pak Norman bereaksi dengan satu jawaban yang luar biasa. Bangun pagi Pak Pendeta, kalau masih bisa bernafas, itu berarti mujizat luar biasa. Ya, karena orang lain mungkin tidak bisa bangun pagi lagi, karena dia sudah dijemput oleh Tuhan kembali ke rumah Bapa di surga. Itu berarti ada saat waktu kita bangun pagi, kita bertelut dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan dalam penyembahan kita yang sesungguhnya. Roh kita menyembah kepada Kristus dengan segala ketulusan hati kita. Barulah pada waktu itu, sesudah kita menyembah, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, dan di dalamnya tentunya kita memanjatkan permohonan-permohonan kita kepada Kristus. Perempuan itu menyembah dan dia bermohon, kasihanilah aku ya Tuhan. Ya, dengan jawaban yang sangat luar biasa, bahwa aku yang disebut anjing makan remah-remah dari yang jatuh dari bangsa Israel. Artinya perempuan itu berkata, aku adalah bangsa kafir, tetapi aku menerima kehidupan dari bangsa Israel. Yang ketiga, perempuan Kanaan ini memiliki sikap pantang menyerah. Perempuan Kanaan ini tidak mau dihalangi. Para murid-murid pun sudah mengatakan, usirlah perempuan ini. Tetapi dia tidak mau mendengarkan ucapan para murid. Orang pernah berkata, begitu banyak orang yang berdoa hanya karena mereka tidak ingin kehilangan kesempatan. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya akan doa. Mereka hanya mempunyai perasaan bahwa sesuatu bisa saja terjadi. Perempuan Kanaan ini datang karena Yesus bukan hanya seorang penolong yang dapat menolong. Ia adalah satu-satunya harapan hidupnya. Ia datang dengan suatu harapan yang menggebu-gebu, suatu sikap yang sangat membutuhkan, dan suatu penolakan untuk tidak dihalangi. Ia memiliki satu kualitas efektif yang paling utama di dalam doa. Ia sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Doanya bagi dia adalah bukan berbentuk ritual kata-kata belaka, namun merupakan suatu hasrat jiwanya yang terdalam, yang ia hayati sedemikian rupa, sehingga apa yang dia pohonkan, dia berkata, Yesus Kurios, Yesus Tuhan. Dan Yesus pun bereaksi dengan ungkapan iman perempuan yang tidak pernah mengalami kata menyerah. Yang terakhir, perempuan ini memiliki karunia untuk selalu bergembira. Ia sedang berada di tengah-tengah kesulitan yang sangat luar biasa, karena dia merindukan bahwa anaknya yang sedang sakit kerasukan setan itu bisa dimerdekakan. Dia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Dia sangat membutuhkan jamahan Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa itu. Sebab dia pernah mendengar kabar berita bahwa orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berkata-kata. Bahkan orang lumpuh bisa bangun.
Bahkan orang yang mati Yesus bangkitkan. Karena itu perempuan ini yakin betul. Sehingga iman yang ia miliki, kasih yang ia peroleh, dan ia tidak pantang menyerah. Karena di dalamnya bahwa perempuan Kanaan ini memiliki kegembiraan di dalam hatinya. Dia gembira, dia tersenyum, dia melangkah ikut berjalan di belakang Yesus sambil ia bermohon belas kasihan Kristus. Dan iman pengharapan yang dimiliki oleh sang perempuan Kanaan ini telah menjadi nyata. Kalau perempuan Kanaan ini, ya, dia mendapatkan, dia memperoleh apa yang ia rindukan itu dikarenakan dia berjumpa langsung dengan Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara yang tidak pernah berjumpa secara fisik dengan Yesus? Bagaimana? Tapi kita ditolong oleh perkataan firman Tuhan yang ditulis, ya. Yesus berkata kepada Thomas, "Berbahagialah engkau karena engkau melihat aku, engkau percaya." Tapi kalimat itu disambung lagi oleh Yesus, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun," ya, saya dan Bapak Ibu tidak melihat tubuh Yesus secara fisik, tapi kita menemukan Yesus di dalam iman kita. Karena di dalam iman kita melihat Yesus, maka saya percaya, saya tetap percaya bahwa Yesus itu real, Yesus itu nyata. Kalau demikian Bapak Ibu, apakah ini merupakan bagian dari pengalaman iman kita masing-masing? Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di seluruh muka bumi kami ikrarkan dan mengaku pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Sidang jemaat Tuhan, baik kita yang ada di rumah gereja maupun yang ada di kediaman masing-masing, marilah kita semuanya menaikkan doa syukur, doa syafaat kita. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami. Setialah Engkau Tuhan yang sudah datang menyapa kami dalam terang firman-Mu. Kami boleh belajar lagi dari kisah tentang kasih, iman, pengharapan dari seorang perempuan bangsa Kanaan. Dan Tuhan Yesus telah menjawab kerinduan perempuan ini. Hal yang sama juga Tuhan sudah jawab dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga Tuhan telah mengaruniakan iman percaya kepada kami masing-masing. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, diperlengkapi, dan diutus di tengah-tengah dunia ini menjadi duta Yesus Kristus yang hidup demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Berkatilah gereja-gerejamu yang hari ini sedang bersyukur di hadapan Tuhan di seluruh dunia. Berkatilah gereja-gerejamu sehingga gereja tetap giat bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan sampai Maranatha. Di tempat ini Bapa Surgawi, kami berdoa bersama-sama akan gereja-gerejamu yang sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Gereja dan masyarakat di Ukraina, gereja dan masyarakat di Syria, dan gereja dan masyarakat di berbagai tempat di belahan dunia ini. Bahkan para hamba Tuhan dan gerejamu yang sedang mengalami penganiayaan seperti di wilayah India, Pakistan dan Bangladesh dan beberapa daerah-daerah yang lain. Karena nama Yesus Kristus mereka diperhadapkan dengan penganiayaan yang luar biasa. Bahkan mereka yang lapar, mereka yang haus, anak yatim dan piatu, duda dan janda, para fakir miskin, mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang berada di dalam penjara, mereka yang sedang terikat oleh kuasa iblis, kuasa setan. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, tolonglah mereka, kasihanilah mereka. Terpujilah Yesus Kristus. Di tempat ini kami berdoa bersama-sama, Bapa Surgawi, berkatilah pemerintahan kerajaan Nederland. Berkatilah Raja Nederland, hambamu Bapak Willem Alexander, Ibu Maksima, anak-anak dan keluarga, dan segenap komponen pemerintahan kerajaan Belanda. Sehingga mereka tetap semangat berkarya demi menghadirkan kesejahteraan atas masyarakat Nederland. Berkatilah ya Tuhan, bangsa dan negara Nederland. Berkati juga Tuhan Israel milik kepunyaan Tuhan. Sehingga Israel sebagai tubuh dan sebagai pemerintah, sebagai negara, mereka tetap berkarya memuliakan nama Tuhan. Baik di Israel sendiri maupun masyarakat Yahudi yang sedang berdiaspora di seluruh dunia. Berkatilah ya Tuhan akan bangsa-bangsa di dunia. Berkatilah putra-putri gereja yang Tuhan tempatkan dalam pemerintahan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Berkati juga putra-putri gereja yang Tuhan tempatkan dalam pemerintahan di Indonesia. Sehingga mereka bekerja bersama-sama dengan pemerintahan Indonesia. Terlebih lagi ya Tuhan, pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo yang akan mengakhiri masa pemerintahan sebentar lagi. Kuatkan terus ya Tuhan dan berkatilah bangsa Indonesia. Di tempat ini Bapa Surgawi, kami juga berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Pandanglah kami ya Tuhan, Gereja Perki Nederland, sebagai gereja lokal yang Tuhan sertakan dalam gereja-gereja global. Kuatkan kami ya Bapa di dalam surga, ketika Tuhan telah membentuk gereja Perki Nederland
Dan sidang pertama sudah dilangsungkan, sehingga ya Bapa di dalam sorga, hamba-Mu Ibu Pendeta Ida Patinama sudah ditunjuk sebagai ketua sinode kami yang pertama. Kuatkan dia ya Bapa di dalam surga dalam menata pelayanan bersama. Dibantu oleh hamba-Mu Ibu Heri Kerubun sebagai sekretaris dan para pengurus pada umumnya. Sehingga segala kepengurusan ini Tuhan dikerjakan oleh karena tangan Tuhan yang menuntun mereka dan memberkati mereka. Dan segala program pelayanan yang disusun boleh dijalankan karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus bagi gereja Perki Nederland. Sehingga gereja Perki Nederland siap untuk berkarya memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan. Karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah gereja Perki setempat, baik di Amsterdam Zuidoost, di gereja Perki Nederland Almere, gereja Perki Nederland Zwolle, gereja Perki Nederland Arnhem, gereja Perki Nederland Voorburg Den Haag, kuatkan kami semuanya ya Tuhan menata pelayanan bersama ini. Bagi hamba-Mu di tempat ini, hamba-Mu Bapak Rensi, Engkau kuatkan dia Tuhan sebagai ketua kami di Amsterdam Zuidoost ini. Tuhan kuatkan dia dengan segenap para majelis jemaat, badan pengurus, dan seluruh warga gereja. Sehingga karena kasih Kristus yang melingkupi kami, iman pengharapan kami yang Tuhan anugerahkan kepada kami tetap gigih melayani, bersaksi, bersekutu di hadapan Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Hari ini di tempat ini Bapa, kami juga mau berdoa bersama-sama akan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh warga gereja. Ada warga gereja kami yang mereka sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka masing-masing. Ketika mereka diterpah dengan ujian sakit penyakit yang sedang mengganggu tubuh mereka, anak-anak jemaat ini. Tuhan Yesus, dengarkanlah teriak minta tolong dari anak-anak-Mu ini Bapa, hamba-Mu, Bapak Stef de Vretes, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Ade Marpaung, Ibu Sinta Sutisna, Ibu Tini Simatupang, Ibu Wanda Purba, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak Rohandi Kaligis, Bapak Liam, Bapak Will Mostar. Ya Yesus Kristus bersama dengan mereka yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit, ataupun mereka yang saat ini sedang menghadapi saat-saat masa revalidasi. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, datanglah jamah anak-anak-Mu ini, pulihkanlah mereka oleh karena kasih-Mu, terpujilah Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami pun mengucap syukur bersama-sama dengan warga gereja yang sedang bersyukur bersukacita karena kegembiraan yang mereka terima daripada Tuhan. Tuhan yang telah menyatakan kasih setia kepada mereka, telah menambahkan tahun-tahun dalam perjalanan kehidupan mereka, tahun-tahun dalam kehidupan rumah tangga mereka, tahun-tahun dalam karya baik mereka. Perhatikanlah ya Tuhan akan hamba-Mu yang hari ini sedang bersyukur, hamba-Mu Sabine Purba Carpentier, demikian juga Katrin Malem Sastra Wijaya, dan juga menyongsong syukur sukacita dari hamba-Mu Ibu Susan Aipasa Gerungan di hari ulang tahun tanggal 25 Agustus di ulang tahun yang ke-60. Kiranya sukacita yang mereka alami ini Tuhan, dan sukacita yang mereka dambakan ini disempurnakan oleh Engkau ya Yesus Kristus, sumber kehidupan kami, yang memelihara dan memberkati anak-anak jemaat ini. Terpujilah Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kalau Bapa melihat bahwa anak-anak Tuhan yang datang hari ini, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di kediaman masing-masing, mereka datang dengan syukur dan sukacita. Terimalah syukur sukacita kami Bapa
sempurnakanlah syukur sukacita kami. Terpujilah Yesus Kristus. Jikalau Bapa melihat juga kami yang datang di rumah gereja hari ini, maupun yang ada di kediaman masing-masing, kami syarat dengan beban dan pergumulan kami teramat sulit dalam kehidupan kami. Kami mohon Bapa, tolonglah kami. Jangan tinggalkan kami, ya Tuhan. Dan kiranya kuasa Roh Kudus yang besar itu mengangkat kami dari beban pergumulan ini Bapa, sehingga kami berseru, Yesus Kristus Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami, berkatilah kami, terpujilah Yesus Kristus. Bapa surgawi, merendahkan hati kami padukan semua doa-doa kami yang kami naikkan sekarang ini di hadapan Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Sebab kami yakin, kami percaya, hanya oleh karena kemurahan, pengasihan Tuhan Yesus memberkati anak-anak jemaat, suami istri, putra-putri kami, anak-anak kami masih kecil, anak-anak kami yang sedang sekolah. Engkau memberkati mereka. Anak-anak kami yang sudah berumah tangga, Engkau berkati rumah tangga mereka. Dan anak-anak kami yang sudah dikaruniakan keturunan, Engkau memberkati cucu-cucu kami. Dan Engkau memberkati sanak saudara kami Tuhan. Bahkan Engkau memberkati orang tua kami di hari tua. Dan dimanapun mereka semua saat ini berada. Peliharalah seluruh anak-anak jemaat ini Bapa. Dengarkanlah seruan doa kami ya Yesus Kristus. Sebab hanya oleh karena kemurahan-Mu mengabulkan doa kami. Terpujilah Yesus Kristus yang sudah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita pada pagi ini sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 yang akan kita baca bersama-sama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kantong dijalankan, kita akan menyanyi Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Oh
harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan persoalanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Amin. Saudara-saudari, kita bersyukur telah beribadah pada hari Minggu ini, dan biarlah semua ini membawa berkat. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara-saudari berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan
Selamat hari Minggu. Shalom. Warta Jemaat Minggu 20 Agustus 2023. Atas nama Gereja Perki Belanda di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Nelson Rembet yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Dan juga kepada Bapak Mardi Kale yang telah mengiringi musik di dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Ibadah Minggu tanggal 27 Agustus 2023 akan diadakan di Gereja The New Start dan dipimpin oleh Ibu Pendeta Deborah Iriani Simatupang. Ibadah dimulai pada pukul 9.30. Anak-anak sekolah minggu membutuhkan lebih banyak lagi pembimbing selama ibadah Gereja Perki Belanda berlangsung untuk kegiatan mereka. Jika Anda tertarik atau merasa terpanggil untuk membantu, dapat menghubungi majelis atau Sri Kerohanian. Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost bekerja sama dengan Gereja Perki Voorburg akan mengadakan ibadah baptisan kudus dan peneguhan sidi baru dalam kebaktian Gereja Perki Nederland Voorburg pada tanggal 17 September 2023 yang akan datang. 2 anggota jemaat Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost akan mengikuti peneguhan sidi baru untuk Bapak David Stefan Donkerbroek dan baptisan kudus untuk anaknya yang bernama Ben John L. Benedict Donkerbroek. Dalam rangka HUT The New Start yang ke-30, maka akan diadakan berbagai kegiatan perayaan akhir pekan pada tanggal 1, 2, dan 3 September 2023 di The New Start Amsterdam Zuidoost, dan tema yang diberikan adalah indahnya kebinekaan. Tanggal 1 September akan diadakan pertunjukan musical teater Bach Luther Cello Suite dimulai pukul 7 malam. Dan bagi yang akan ingin menonton dikenakan biaya 5 euro per person. Tanggal 2 September akan diadakan berbagai kegiatan juga untuk anak-anak, antara lain perlombaan melukis, dan lukisannya akan diserahkan dan boleh diserahkan sampai dengan tanggal 25 Agustus. Tari-tarian dan mode show. Acara dimulai pada pukul 2 siang. Dan pada tanggal 3 September akan diadakan ibadah bersama dimulai pada pukul 11 pagi. Anda dapat mengirim atau mentransfer kontribusi kolekte maupun iuran anggota ke Gereja Perki Belanda setempat. Untuk anggota Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mentransferkan ke rekening Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Terima kasih atas kontribusi Anda sekalian. Sekian warta jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.